Pada video kuliah ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat transformasi Fourier. Jadi video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang konsep dari transformasi Fourier dan cara-cara perhitungannya. Di sini diskusi kita kali ini akan dibagi menjadi dua bagian, ya. Jadi di sini kita akan mempunyai review singkat ya pada bagian pertama tentang transformasi Fourier. Kemudian pada bagian kedua yang lebih panjang kita akan membahas beberapa sifat-sifat transformasi Fourier. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi transformasi Fourier, di mana pada transformasi Fourier kita merubah representasi sinyal dari domain waktu xt ke domain frekuensi yang dinyatakan dengan x omega. Okay. Kemudian transformasi Fourier ini bisa dilakukan atau bisa digunakan untuk sinyal waktu kontinu yang tidak periodik atau aperiodic. Sedangkan untuk sinyal periodik, maka akan digunakan tools lain dari analisis Fourier, yaitu Direct Fourier. Pada kotak ini kita lihat ada dua persamaan. Ya. Persamaan pertama adalah persamaan sintesis, di mana kita menyatakan sinyal xt sebagai integral dari sinyal eksponensial kompleks, di mana koefisien dari sinyal eksponensial kompleks ini merupakan transformasi Fourier dari sinyal xt. Kemudian di sini kita juga mempunyai persamaan analisis, ya, di mana x omega di sini merupakan representasi sinyal xt di domain frekuensi, dan ini dapat diperoleh dengan menghitung integral dari perkalian antara xt dikalikan dengan e pangkat negatif c omega t dan pengintegral dilakukan terhadap t atau waktu. Kemudian pada video lalu kita juga membahas tentang hubungan antara transformasi Laplace dan transformasi Fourier. Jadi apabila syarat ROC dari transformasi Laplace sinyal xt, di sini dinotasikan dengan XS, itu meliputi sumbu imajiner, ROC-nya, region of convergence-nya itu meliputi sumbu imajiner, maka kita bisa menggunakan hubungan di sini, di mana X omega adalah sama dengan XS, transformasi Laplace dari sinyal xt, yang dievaluasi pada saat S sama dengan J omega. Oke. Sampai di sini merupakan review singkat dari transformasi Fourier. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat transformasi Fourier. Di sini kita akan membahas sekitar 6 sifat, yaitu sifat linearitas, kemudian sifat penskalaan, kemudian sifat pergeseran pada domain waktu, kemudian sifat pergeseran di domain frekuensi. Di kedua sifat ini nanti kita lihat dia bersifat dual. Kemudian sifat konvolusi yang sangat penting dalam analisis sistem. Kemudian sifat diferensiasi dan integrasi terhadap waktu. Mari kita mulai dari sifat yang pertama, yaitu sifat linearitas. Jadi di sini kita akan menggunakan prinsip superposisi, ya, sebagai contoh untuk dua sinyal. Oke, jadi di sini kita mempunyai dua sinyal X1T dan X2T, ini diketahui ya. Kemudian transformasi Fourier dari masing-masing sinyal ini juga diketahui. Jadi di sini kita punya X1T dengan transformasi Fourier X1 omega. Kemudian kita juga punya sinyal X2T dengan transformasi Fourier X2 omega. Bila superposisi kedua sinyal ini, yaitu A1 dikalikan X1T ditambah A2 dikalikan X2T, di mana A1 ini merupakan konstanta, demikian juga dengan A2 juga merupakan konstanta, di mana kedua konstanta ini bukan fungsi T. Jadi nilainya konstan, ya, namanya juga dengan konstanta, ya, jadi fungsinya konstan untuk semua nilai T. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini dari sifat linearitas transformasi Fourier,
Maka transformasi Fourier dari superposisi kedua sinyal ini adalah A1, ya, jadi konstanta tidak berubah ya, di domain waktu dan di domain frekuensi. Kemudian X1 di domain frekuensi menjadi X1 omega. Penjumlahan juga tetap di sini. Oke. Perkalian juga tetap ya di sini, perkalian dengan konstanta. Kemudian A2 juga tetap. Kemudian X2 menjadi X2 omega. Jadi di sini yang berubah di sini adalah cuma representasi dari sinyal X1T dan X2T. Yang lainnya tetap sama. Jadi nanti apabila mahasiswa dibuat dalam bentuk yang lain, misalnya tentukan transformasi Fourier dari 2xt tambah 3YT. Ya, jadi mahasiswa bisa langsung menjawabnya ya. Jadi 2 merupakan konstanta, itu tetap nilainya. Kemudian xt menjadi x omega, transformasi Fourier dari xt, tambah juga tetap. Konstanta tetap, perkalian dengan konstanta juga tetap perkalian, kemudian YT menjadi Y omega. Oke. Kemudian mari kita lihat contoh latihan di sini. Di sini mahasiswa diminta untuk menentukan transformasi Fourier dari sinyal xt sama dengan E pangkat negatif T tambah E pangkat negatif 2T untuk T lebih besar dari 0. Jadi di sini persamaan sinyal ini mempunyai kekangan waktu ya, hanya berlaku untuk waktu non negatif. Jadi untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, jadi di sini ya kita gunakan sifat superposisinya. Jadi kita bisa menuliskan sinyal xt dalam bentuk seperti ini, A1 dikalikan X1T tambah A2 dikalikan X2T itu menjadi 1 dikalikan E pangkat negatif T ditambah 1 dikalikan E pangkat negatif 2T. Oke. Dan ini berlaku untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jadi di sini mahasiswa bisa melihat berarti konstanta A1 di sini adalah 1. Oke, konstanta A2 adalah A2, sedangkan E pangkat negatif T itu adalah X1T. Kemudian konstanta X2 itu sedangkan E pangkat negatif 2 itu adalah X2T. Oke, dengan demikian transformasi Fourier dari sinyal xt adalah X omega sama dengan ya konstantanya di sini 1, A1 itu sama dengan 1 tetap, jadi 1 dikalikan X1 omega ditambahkan konstanta A2 yaitu 1 kalikan X2 omega. Jadi sama dengan X1 omega tambah X2 omega. Nah, tugas kita di sini adalah untuk menentukan X1 omega dan X2 omega. Oke. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumusan untuk transformasi Fourier, persamaan analisis dari transformasi Fourier, yaitu mari kita lihat lagi definisi sinyalnya, X1T dan untuk X2T. Jadi di sini kita punya X1T itu adalah E pangkat negatif T, dan ini berlaku untuk T lebih besar dari 0. Demikian juga untuk X2T yaitu E pangkat negatif 2T dan berlaku untuk T lebih besar atau sama dengan 0. Oke, jadi di sini sinyal kita waktu awalnya ya, waktu awal itu adalah 0 dan berakhir pada saat T akhirnya itu pada saat B sama dengan tak hingga. Oke. Sekarang mari kita tentukan dulu transformasi Fourier dari X1. Jadi X1 omega, nah, kita gunakan rumusan transformasi Fourier yaitu integral dari X1T dikalikan E pangkat negatif J omega T dt. Oke, jadi bisa kita lihat di sini. Kembali ya. Ya, jadi kita gunakan rumusan ini. Oke.
Sekarang kita masukkan batas integralnya. Kita lihat sinyalnya berawal dari 0, demikian batas bawah integralnya adalah 0. Kemudian batas atasnya adalah waktu akhir dari sinyal, yaitu tak hingga, berarti 0 sampai tak hingga. Kemudian X1T-nya adalah E pangkat negatif T, dikalikan E pangkat negatif J omega T. Dan ini bisa kita sederhanakan menjadi E pangkat negatif ya 1 ditambah J omega dikalikan dengan T dt. Oke, dengan memisalkan ini sama dengan A, kita memperoleh integral 0 sampai tak hingga E pangkat negatif AT dt, ya, sehingga kita memperoleh 1 per negatif A ya, dari E pangkat negatif AT dan dievaluasi pada saat T sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Sehingga kita peroleh dengan mensubstitusikan A itu adalah 1 tambah J omega, maka kita peroleh negatif 1 per J omega tambah 1 dikalikan dengan E pangkat negatif AT yang dievaluasi saat T sama dengan 0 sampai tak hingga. Sorry, di sini seharusnya A-nya itu bisa langsung kita substitusikan nanti 1 tambah J omega. Oke, sekarang berarti kita peroleh negatif 1 tambah J omega tambah 1. Ya. Pada saat tak hingga kita memperoleh E pangkat negatif AT. Ini limitnya, ini kita katakan T-nya menuju tak hingga. Ya, karena di sini kita punya tak hingga dikurang E pangkat negatif A0 dikali 0 ya. Karena di sini T-nya sama dengan 0. Oke. Sehingga di sini kita peroleh nilainya adalah 1. Sedangkan di sini kita peroleh, bisa dicek, ini hasilnya adalah menuju 0. Dengan demikian di sini kita peroleh 0 dikurang 1 adalah negatif 1. Ya. Jadi ini secara keseluruhan hasilnya adalah sama dengan negatif 1, sehingga dengan mengalikannya dengan negatif 1 per J omega tambah 1, kita peroleh 1 per J omega tambah 1. Oke? Dengan cara yang sama, ya, kita nanti bisa membuktikan bahwa X2 omega, ya, dengan mengikuti cara di sini untuk mendapatkan X1 omega, kita bisa membuktikan bahwa X2 omega itu adalah 1 per J omega tambah 2. Oke. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip superposisi, kita peroleh bahwa X omega ya, itu sama dengan X1 omega tambah X2 omega, seperti yang sudah kita peroleh di sini. Ya, di sini. Dan dengan mensubstitusikan untuk X1 omega dan X2 omega, ekspresi untuk X1 omega dan X2 omega kita peroleh oke. Jadi ini adalah hasil akhir dari transformasi Fourier untuk sinyal XT. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sifat penskalaan waktu. Ya, ini maksudnya sifat penskalaan waktu. Oke, jadi diketahui sebuah sinyal XT, kemudian transformasi Fourier-nya X omega. Jadi di sini kita sudah tahu X omega. Kita dianggap sudah tahu X omega. Nah, sekarang apabila kita mempunyai sinyal XAT, ya, kita ingat lagi bahwa di sini yang kita kalikan adalah waktu, makanya disebut sifat penskalaan waktu. Jadi bagaimana transformasi dari Fourier dari sinyal ini tanpa perlu melakukan pengintegralan lagi. Jadi di sini kita menggunakan sifat dari penskalaan waktu ini untuk transformasi Fourier. Jadi transformasi Fourier untuk sinyal ini adalah 1 per A, ya, kita ambil nilai magnitudonya, oke, dikalikan dengan X omega per A, oke. Dan ingat lagi bahwa
jika A itu nilainya lebih besar dari 1, kita mempunyai kompresi waktu, ya. Akan tetapi di sini kita nanti akan melihat bahwa di sini kita mempunyai X omega seper A. Jadi di sini nanti pada domain frekuensi kita mempunyai koefisiennya, penskalaannya itu lebih kecil dari 1, sehingga pada domain frekuensi spektrum kita mengalami ekspansi, ya, atau pelebaran. Sedangkan untuk A lebih kecil dari 1, di domain waktu kita mempunyai ekspansi dari sinyal, ya, pelebaran waktu sinyal. Akan tetapi apabila A-nya lebih kecil dari 1, maka nilai seper A itu pasti akan lebih besar dari 1, ya, sehingga kita mempunyai kompresi dari spektral atau spektrumnya. Jadi saya ulangi lagi, jika A lebih besar dari 1, maka kita akan mempunyai seper A itu lebih kecil dari 1, kebalikannya. Kemudian hal yang berkebalikan, jika A lebih kecil dari 1, maka kita mempunyai seper A lebih besar dari 1. Ya, jadi ingat kembali bahwa di sini sebenarnya kita mempunyai X seper A dikalikan dengan omega. Ya. Jadi dari hubungan ini bisa kita lihat, ya, dengan mengabaikan pengali di sini, ya, penskalaan amplitudo dari spektrumnya, kita hanya melihat bagaimana spektrumnya itu apakah mengalami kompresi ataupun ekspansi dengan memperhatikan koefisien seper A di sini. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pada saat A-nya lebih besar dari 1, oke, pada saat A lebih besar dari 1, XAT kita mengalami kompresi di domain waktu. Oke, kemudian transformasi Fourier-nya adalah X1 per A omega. Oke. Dan di sini kita mempunyai seper A. Oke. Karena A-nya lebih besar dari 1, maka seper A itu lebih kecil dari 1. Dengan demikian, dari komponen ini kita mengalami pelebaran spektral atau ekspansi dari spektral. Oke. Kemudian untuk kebalikannya, kalau A-nya lebih kecil dari 1, untuk XAT kita mengalami pelebaran waktu atau ekspansi waktu. Oke, akan tetapi pada domain frekuensi kita mempunyai di mana seper A-nya sekarang lebih besar dari 1, sehingga kita mengalami kompresi spektral atau penyempitan spektral. Oke. Sekarang mari kita lihat contoh di sini sebagai latihan untuk memahami sifat penskalaan waktu ini. Di sini diketahui bahwa transformasi Fourier dari XT, ya, di mana XT didefinisikan sebagai E pangkat negatif UT adalah seper J omega tambah 1. Jadi ini diketahui. Sekarang tentukan transformasi Fourier dari E pangkat negatif 3T UT dengan menggunakan sifat penskalaan waktu. Oke, mari kita bahas sifat ini. Ya, jadi tadi sifat penskalaan waktu adalah XAT itu sama dengan 1 dibagi magnitudo dari A, X dikali seper A dikalikan omega. Oke, sekarang diketahui XT itu sama dengan E pangkat negatif UT. Kemudian transformasi Fourier-nya adalah X omega itu sama dengan seper J omega tambah 1. Sekarang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan transformasi Fourier dari E pangkat negatif 3T UT. Oke. Nah, di sini kita harus bisa melakukan sedikit modifikasi, karena di sini kita punya E pangkat negatif T UT, maka kita pasti langsung berpikiran bahwa kita sinyal YT di sini pasti merupakan X3T. Oke? Karena apa? Karena ingat lagi cara menuliskan fungsi, ya. Misalnya di sini kita mempunyai fungsi X, ya, itu sama dengan
E pangkat negatif min T UT. Ya. Jadi apapun terjadi perubahan pada argumen fungsi X di sini akan mengikuti perubahan yang terjadi di sini dan juga di sini. Jadi misalnya di sini adalah X kotak, ya, maka di sini kita akan mempunyai E pangkat negatif kotak U kotak. Oke, nah sekarang bagaimana dengan fungsi X3T? Jadi kalau X3T, kita gantikan kotaknya dengan 3T, maka kita peroleh, maaf, salah, E pangkat negatif 3T, karena kotaknya kita gantikan dengan 3T, kemudian U3T. Oke, nah akan tetapi kalau kita gunakan X3T, persamaan yang kita peroleh untuk bagian eksponensialnya sudah sama, yaitu E pangkat negatif 3T. Akan tetapi di sini saya punya U3T, padahal yang menjadi soal, ya, di sini kita memperoleh pada bagian keduanya UT, bukan U3T. Oleh karena itu, kita mempunyai pertanyaan, apakah UT itu sama dengan U3T? Oke. Nah, jadi di sini apabila mahasiswa sudah memahami tentang operasi sinyal, bisa membuktikan bahwa UT itu sama dengan U3T ya secara grafis, ya bisa membuktikannya. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa sinyal E pangkat negatif 3T UT itu sama dengan X3T. Oke, dengan demikian transformasi Fourier dari sinyal E pangkat negatif 3T UT ini bisa kita gunakan sifat penskalaan seperti di sini dengan A sama dengan 3. Ya, ingat XAT, di sini kita punya X3T. Dengan demikian transformasi Fourier-nya seharusnya adalah 1/A atau 1/3 X, ya, ini X besar ya, 1/3 omega. Oke. Kemudian kita harus menentukan persamaan untuk X 1/3 omega berdasarkan informasi di sini, karena kita ketahui bahwa X omega adalah 1/J omega tambah 1. Bagaimana dengan X 1/3 omega? Sama caranya dengan hal yang kita bahas di sini, maka apapun yang ada pada argumen X besar di sini, transformasi Fourier-nya, kalau di sini omega, maka di sini juga omega. Oke. Bagaimana kalau misalnya argumennya adalah bukan omega tapi 1/3 omega? Ya, maka juga sama 1/J, ya. Bagian yang ini omega digantikan dengan 1/3 omega. Oke. Tambah 1. Oke. Dengan demikian kita peroleh ya 3/J omega tambah 1. Dengan demikian hasilnya adalah 1/3 dikali 3 ini 3 seharusnya, bukan 1. Karena 3 dikali 1 di sini, kemudian 3 menjadi pembilang di persamaan untuk X 1/3 omega. J omega tambah 3, kemudian ini menjadi 1, sehingga kita peroleh 1/J omega tambah 3. Oke, jadi saya harap dari diskusi ini mahasiswa bisa memahami bagaimana mengaplikasikan sifat dari penskalaan waktu ya untuk menentukan transformasi Fourier ya dari sinyal yang mengalami penskalaan waktu, sehingga tidak perlu lagi melakukan pengintegralan pada proses pada proses penggunaan persamaan transformasi Fourier analisis. Oke. Sekarang mari kita lihat salah satu aplikasi dari sifat penskalaan ini, yaitu pada lebar pulsa. Oke, jadi kita lihat di sini saya mempunyai sinyal XT yang mulai dari waktu negatif 0,5 sampai 0,5. Berarti kita mempunyai lebar pulsa sebesar 1 satuan waktu atau 1 detik. Dan di sini kita mempunyai spektrumnya, ya, hasil dari transformasi Fourier-nya. Ya.
Jadi di sini dilambangkan dengan XF sama saja, berarti di sini yang kita gunakan frekuensinya dalam hertz ya. Kalau X omega dalam radian per detik. Tetapi kedua-duanya menyatakan frekuensi di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ya lebar dari pulsa ini ya kita kecilkan ya menjadi lebarnya menjadi setengah kalinya. Jadi di sini kita mempunyai lebar pulsa sebesar 0,5 detik. Jadi setengah kali dari lebar pulsa gambar A. Oke. Jadi di sini nilai A-nya itu adalah lebih besar dari 1, berarti A-nya sama dengan 2 ya. Jadi di sini kita melakukan kompresi di domain waktu. Jadi karena lebar pulsanya semakin mengecil. Ya, jadi di sini kita lihat lagi. Jadi kita mempunyai kasus kompresi waktu karena lebar pulsanya mengecil. Dan apa yang terjadi di domain frekuensi kita lihat ya spektrumnya melebar. Ini bisa kita lihat dari nilai di sini, nilai puncak utama di sini ya. Jadi titiknya berubah ya posisinya menjadi di sini, oke, dan di sini, oke. Jadi terjadi perubahan lebarnya ya. Jadi ini semakin lebar. Kita lihat, oke. Jadi kalau kita ukur bandwidth dari sebuah sinyalnya seperti ini ya. Jadi bandwidthnya seperti ini sekarang di awalnya ya sebelum terjadinya penyempitan dari lebar pulsa, sekarang bandwidthnya menjadi lebih besar. Oke, jarak dari titik sini sampai ke titik ini. Oke. Kemudian bagaimana efeknya? Kebalikan dari gambar B, apabila lebar pulsa kita tingkatkan. Jadi di sini kita mempunyai lebar pulsa itu sebesar 2 detik. Oke, jadi kita mempunyai kasus yang ini yaitu ekspansi di domain waktu. Jadi pelebaran pulsa. Oke. Kita lihat di sini ya. Spektrumnya menjadi menyempit atau terkompresi. Bisa sama dengan contoh di sini, berarti poin di sini berubah menjadi di sini, kemudian yang ini berubah menjadi posisinya di sini. Jadi kita lihat bandwidth-nya semakin kecil. Nah ini biasanya hal yang sering kita bicarakan pada kehidupan sehari-hari ya. Kalau data rate ya, data rate-nya tinggi, kita nyatakan bahwa bandwidth-nya besar. Ya. Nah, jadi apa hubungannya data rate dengan lebar pulsa? Ya, data rate yang tinggi sudah pasti mempunyai lebar pulsa yang kecil, yang sempit ya. Lebar pulsa yang kecil. Oke, jadi secara tidak langsung kalau kita bilang data rate-nya meningkat, berarti lebar pulsanya semakin kecil. Dengan demikian, kita lihat pada kasus gambar A dan B ini, ya, bandwidth-nya juga semakin besar kalau lebar pulsanya mengecil. Makanya istilah-istilah tersebut ya berhubungan dengan konsep atau sifat dari transformasi Fourier untuk penskalaan waktu. Oke. Jadi sifat penskalaan waktu ini ya sangat relevan ya dengan percakapan kita sehari-hari mengenai data rate dan bandwidth ya. Jadi data rate ini biasanya berhubungan di waktu ya, sedangkan bandwidth di frekuensi. Oke, jadi kesimpulannya semakin tinggi data rate semakin tinggi, lebar pulsa semakin kecil, sedangkan bandwidth semakin besar. Jadi bisa kita lihat dari gambar A dan B. Oke. Kemudian kita bahas sifat berikutnya yaitu pergeseran waktu. Jadi di sini sama, kita mempunyai sinyal XT dan kita juga mengetahui transformasi Fourier-nya. Sekarang apabila sinyal XT ini di-delay sejauh T0, ya, jadi delay-nya sejauh T0, bagaimana dengan transformasi Fourier-nya? Ya, jadi dengan menggunakan sifat pergeseran waktu ini kita tidak perlu lagi juga melakukan integral ya, melakukan atau menggunakan persamaan analisis dari transformasi Fourier. Jadi cukup untuk menggunakan sifat ini. Jadi apabila sinyal di domain waktu digeser sejauh T0, maka spektrumnya adalah X omega, oke. Ini sudah kita ketahui sebelumnya, dikalikan dengan E pangkat negatif J omega, kemudian dikalikan dengan besarnya
pergeserannya. Oke. Kemudian apabila kita lihat magnitudo dari spektrum magnitudo dari kedua sinyal xt dan xt kurang T0 ini bisa kita buktikan bahwa spektrum magnitudonya tidak berubah. Ya, jadi kalau misalnya x omega di sini mempunyai spektrum magnitudo adalah x omega, seperti ini notasinya, magnitudonya seperti ini, maka untuk spektrum magnitudo dari xt kurang T0 ya itu adalah x omega dikalikan e pangkat j omega T0. Oke. Di sini jadi kita perlu melakukan perhitungan untuk magnitudo dari perkalian dua bagian, yaitu perkalian antara x omega dan e pangkat negatif j omega T0. Dan ini sama dengan, ingat lagi bagaimana menentukan magnitudo dari perkalian dua bilangan kompleks, yaitu x omega. Oke, dikalikan dengan magnitudo dari e pangkat negatif j omega T0. Dan seperti yang sudah kita bahas pada contoh perhitungan spektrum magnitudo untuk hasil dari transformasi Fourier, magnitudo dari e pangkat negatif j omega T0 itu adalah 1. Dengan demikian, spektrum dari xt kurang T0 itu spektrum magnitudonya adalah magnitudo x omega. Jadi sama nilai spektrum magnitudonya. Ya. Oke, di sini akan tetapi kita punya poin lain, yaitu spektrum fasenya berubah. Berapa berubahnya? Yaitu sebanyak negatif omega T0. Hal ini bisa dicek ya. Bila untuk transformasi Fourier dari xt ini kita mempunyai spektrum fasa adalah yang dinyatakan pada rumusan ini, maka kita ingin mencari berapa sebenarnya spektrum fasa dari persamaan ini. Ya. Karena ini perkalian dua buah bilangan kompleks, x omega dan e pangkat negatif j omega T0, maka fasanya adalah fasa dari x omega ditambah fasa dari e pangkat negatif j omega T0. Fasa dari x omega ini sama dengan yang di sini. Oke. Sedangkan fasa dari e pangkat negatif j omega T0 itu adalah negatif omega T0. Jadi di sini kita lihat terjadi perubahan fasa sebesar negatif omega T0. Ya. Oke, jadi sebagai latihan di sini saya punya sinyal xt, sinyal kotak di sini, transformasi Fourier-nya seperti ini. Oke. Sekarang mahasiswa diminta untuk menentukan transformasi Fourier dari sinyal ini. Ya, jadi di sini kita mempunyai dua bagian sinyal, ya, sinyal kotak yang pertama di sini dan sinyal kotak kedua di sini. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, mahasiswa harus bisa menghubungkan ya sinyal kotak yang pertama ini dengan sinyal aslinya, demikian juga dengan sinyal kotak kedua ini dengan sinyal aslinya. Oke, jadi di sini kita namakan saja ini sinyal YT. Oke, jadi yang ditanyakan adalah Y omega. Oke, dan ini kita namakan Y1T. Oke, karena bagian pertama, kemudian ini kita namakan Y2T. Oke, nah sekarang bagaimana hubungan Y1T dengan XT? Bagaimana hubungannya? Oke, sekarang mari kita lihat amplitudonya. Ya, amplitudonya sama-sama konstan 1. Oke. Kemudian lebarnya di sini 1, di sini juga 1 karena ini dari negatif 0,5 sampai 0,5. Oke, di sini tidak saya tuliskan. Jadi lebarnya juga 1. Jadi perbedaannya hanyalah bahwa sinyal Y1 ini merupakan sinyal XT yang digeser sebesar setengah ke kiri. Dengan demikian persamaan sinyalnya adalah XT geser ke kiri sejauh 0,5, maka kita peroleh XT 0,5 ditambah 0,5 karena kita geser sebelah kiri. Kemudian bagaimana dengan Y2T? Oke, bagian yang ini.
Kita lihat amplitudonya konstan, 1 sama dengan xt, akan tetapi lebarnya adalah 2 kalinya, karena di sini lebarnya adalah 2. Kemudian di sini kita lihat sinyalnya mulainya dari 0 sampai 1, sedangkan sini dari 2 sampai 4. Jadi kira-kira bagaimana persamaan sinyalnya? Oke. Kita lihat di sini lebar sinyal xt adalah 1, sedangkan di sini 2. Jadi mau tidak mau di sini kita sudah pasti menebak bahwa sinyal Y2T itu merupakan penskalaan waktu dari sinyal xt. Jadi kita di sini mempunyai sinyal Y2T ini pasti berhubungan dengan sinyal X setengah T, karena pelebaran ya, jadi koefisien penskalaannya harus lebih kecil dari 1. Ya, karena ini waktunya melebar 2 kali, ya, maka penskalaannya 1 per ya, 2, ya, karena ini melebarnya sebanyak 2 kali dari sinyal asalnya. Kemudian pergeserannya, ya, kita lihat di sini, pergeserannya adalah sebesar kita lihat kalau di sini awalnya 0, di sini awalnya adalah 2. Jadi sudah bergeser sejauh 2. Dengan demikian, dan ini bergesernya ke sebelah kanan. Oke. Nah, jadi untuk menentukan hal ini, berarti kita harus mengetahui X setengah T, ya, geser ke kanan berarti negatif, berapakah nilai B di sini, sehingga bisa kita peroleh bentuk sinyal seperti ini. Oke. Nah, kita bisa menebak-nebak ya, karena di sini kita lihat awal sinyalnya adalah 0 di sini menjadi 2. Oke. Jadi apakah nanti B-nya ini bernilai 2 ataupun lebih besar? Nah, sekarang mari kita coba untuk X setengah T ya, dikurang 2 ya. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk operasi sinyal seperti ini berarti kita lakukan pergeseran dulu sebesar 2. Jadi kita peroleh bentuk sinyalnya adalah dari 2 ya, sampai 3. Karena kita geser sinyalnya dari 0 dan 1 di sini, berarti berubah dari yang 0 berubah menjadi 2, ya, karena kita geser jauh 2, yang 1 menjadi 3. Kemudian kita lakukan proses penskalaan sebesar setengah, berarti untuk titik ini berubah menjadi 2 dibagi setengah. Ya, kita peroleh nilainya adalah 4. Kemudian untuk 3 berubah menjadi 3 dibagi setengah. Jadi kita peroleh 6. Sedangkan di sini hasil akhir yang kita inginkan adalah 2 dan 4. Dengan demikian 2 bukan pergeseran yang tepat. Ya, jadi tapi sekarang kita sudah bisa melihat polanya. Kalau saya kasih 2, dia nanti nilainya berarti pulsanya berada pada mulai dari 4 sampai dengan 6. Sekarang yang saya inginkan adalah 2 dan 4. Oke, bagaimana kalau kita rubah nilainya menjadi 1? Ya, ini kita rubah menjadi 1. Maka akan kita peroleh sinyalnya di sini. Nah, ini saya hapus. Oke. Ini saya peroleh. Kita geser sejauh 1 dulu ya urutannya ya, tetap pergeseran sebesar 1. Oke. 1 dan 2. Ya, jadi titik T sama dengan 0 sini menjadi 1. Kemudian titik T sama dengan 1 berubah menjadi T sama dengan 2. Kemudian kita lakukan penskalaan waktu ya, dengan setengah, dikali setengah. Berarti di sini titik 1 berarti menjadi 1 dibagi setengah penskalaannya. Ingat lagi video kuliah tentang operasi sinyal. Kemudian 2, ini sama dengan 2. Oke, kemudian titik 2, 2 dibagi setengah itu sama dengan 4. Jadi cocok dengan bentuk gambar kita di sini. Oke, dengan demikian persamaan sinyal untuk Y2T adalah X setengah T kurang 1. Oke, dimana proses untuk mendapatkan sinyal ini adalah geser dulu sejauh 1, kemudian skalakan sebesar setengah. Oke, skalakan sebesar setengah. Kan sebesar setengah. Oke.
Sekarang mari kita lihat bagaimana pengerjaannya. Jadi di sini kita buat Y1T itu sama dengan XT tambah 0,5. Oke, jadi ini adalah mengalami pergeseran waktu ya. Jadi di sini kita rubah ke dalam bentuk XT kurang T0. Jadi ini menjadi XT dikurang negatif 0,5. Jadi ini menjadi nilai T0-nya. Dengan demikian, transformasi Fourier-nya adalah X omega dikalikan dengan E pangkat negatif J omega T0. Ya, seperti yang kita lihat pada slide. Ya. Jadi di sini kita gantikan nilai T0-nya adalah negatif 0,5 sehingga kita peroleh X omega E pangkat plus ya, J 0,5 omega. Oke. Oke. Kemudian kita lihat pengerjaan untuk Y2T itu adalah X setengah T kurang 1. Oke. Di sini nanti untuk menentukan transformasi Fourier-nya kita gunakan 2 tahap karena di sini kita mengalami proses pergeseran dan juga penskalaan. Dan urutan pengerjaannya adalah kita kita geser dulu kemudian baru kita skalakan. Oke. Jadi mari kita lihat ya, bagian pertama. Kita misalkan sinyal Z adalah sinyal XT yang mengalami pergeseran, XT kurang 1. Nah, jadi yang kita kerjakan pergeseran dulu. Oke, sehingga kita dapatkan transformasi Fourier-nya adalah Z omega itu sama dengan, ya kita gunakan sifat pergeseran, ya dimana sekarang T0-nya adalah 1. Dengan demikian, Z omega itu adalah X omega. Oke, sama dengan cara pengerjaannya dengan Y1, untuk Y1. Oke. Itu dikalikan dengan E pangkat negatif J omega dikalikan dengan 1 karena T0-nya adalah 1. Dengan demikian, yang kita peroleh adalah X omega dikalikan E pangkat negatif J omega. Kemudian langkah kedua adalah penskalaan. Oke, jadi Y2T, sorry ini ZT ya. Jadi Y2T itu adalah penskalaan dari sinyal yang sudah digeser atau ZT. Berarti Y2T adalah Z setengah T. Nah, di sini kita gunakan sifat penskalaan. Dengan demikian, Y2 omega, ya, transformasi Fourier-nya adalah ini adalah penskalaannya ya, A, ya, berarti seper A dikalikan Z dikalikan dengan seper A omega. Oke, jadi kita peroleh di sini A-nya adalah setengah, berarti 1 dibagi setengah adalah 2, Z dari 2 omega. Oke, nah berapakah nilai Z dari 2 omega? Ya, tinggal kita gunakan rumusan di sini, Z omega adalah X omega dikalikan E pangkat J omega. Dengan demikian, kita ganti, di sini kita punya omega, sedangkan di sini kita punya 2 omega. Dengan demikian, di sini juga mengalami perubahan. Ya, jadi, Y2 omega itu sama dengan 2 dikali X. Di sini, ya, Z omega, X omega. Sedangkan Z2 omega berarti kita di sini mempunyai X2 omega. Oke. Kemudian E pangkat negatif J. Di sini bila argumen dari Z-nya adalah omega, kita punya E pangkat negatif J omega. Akan tetapi di sini kita mempunyai argumennya 2 omega, dengan demikian kita ganti omega di sini dengan 2 omega. Oke. Jadi di sini kita sudah mempunyai persamaan transformasi Fourier untuk Y1 omega dan Y2 omega. Jadi di sini kita punya Y1 omega. Oke. Dengan demikian Y omega itu merupakan Y1 omega ditambah Y2 omega. Oke, jadi di sini sinyal YT itu merupakan gabungan atau penjumlahan sinyal Y1T ditambah Y2T. Ya, jadi di sini YT sama dengan Y1T tambah Y2T. Ya.
Jadi kita gunakan sifat linearitas lagi ya. Jadi di sini kita menggunakan 3 sifat sekaligus. Oke. Nah, sekarang untuk x omega-nya sendiri ini sudah didefinisikan di sini ya, tinggal menggantikan atau mensubstitusikan x omega. Oke. Untuk y1 itu straightforward, tinggal kita masukkan x omega-nya adalah 2 sin omega per 2 per omega dikalikan e pangkat setengah j omega. Dan tetapi untuk x2 omega, ya ini bisa kita tulis ya, pada slide berikutnya. Jadi seperti kita ketahui bahwa x omega itu adalah 2 sin omega per 2 per omega dikalikan e pangkat negatif j omega per 2, ya, atau tidak salah. Yap. Nah, dengan demikian untuk x2 omega, jadi kita gantikan omega di sini pada persamaan x omega dengan 2 omega. Sehingga kita peroleh 2 sin 2 omega per 2 bagi 2 omega e pangkat negatif omega menjadi 2 omega per 2. Oke, jadi yes. Oke, sehingga kita peroleh x2 omega adalah sin omega per omega dikalikan e pangkat negatif j omega. Oke, jadi nanti kita bisa mensubstitusikan ekspresi untuk x2 omega ke dalam persamaan untuk y2 omega. Oke, jadi saya harap dari pembahasan ini mahasiswa bisa memahami bagaimana perhitungan transformasi Fourier dari sinyal dengan memanfaatkan penggabungan dari beberapa sifat sekaligus. Jadi pada contoh ini kita menggunakan 3 sifat sekaligus, yaitu sifat pergeseran, penskalaan, dan linearitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat keempat ya, tidak salah, yaitu pergeseran frekuensi. Jadi di sini merupakan sifat dual ya dari pergeseran waktu, di mana kalau pergeseran waktu, kalau xt dikurang xt kurang 0 ya, jadi di sini kita mulai pergeseran waktu, maka transformasi Fourier-nya adalah x omega dikalikan e pangkat j omega t0. Oke, jadi pergeseran di domain waktu itu sama dengan perkalian spektrum dengan eksponensial kompleks. Akan tetapi, apabila proses ini dibalik, ya, apabila pada domain waktu kita mengalihkan sinyal xt dengan eksponensial kompleks, maka kita memperoleh pergeseran frekuensi. Ya, jadi ini seperti bertukar posisinya. Ya. Oke, jadi pergeseran waktu dan frekuensi itu merupakan sifat dual, saling berhubungan satu sama lain. Oke, jadi sebagai latihan di sini, kita diberikan sinyal xt e pangkat negatif t ut, di mana transformasi Fourier-nya adalah 1 per j omega tambah 1. Jadi di sini mahasiswa diminta untuk menentukan transformasi Fourier dari e pangkat negatif t dikalikan cos t dikalikan dengan ut. Jadi di sini untuk menyelesaikannya, mahasiswa bisa menggunakan persamaan untuk cos t dalam bentuk eksponensial kompleks, karena di sini kita pada sifat pergeseran frekuensi ini sinyal xt-nya dikalikan dengan eksponensial kompleks. Jadi di sini tidak kita temukan eksponensial kompleks. Jadi di sini seharusnya kita bisa melakukan inferensi bagaimana menemukan eksponensial kompleks, dan kita lihat lagi pada pembahasan sebelumnya, cos t bisa dinyatakan sebagai penjumlahan dari eksponensial kompleks, yaitu e pangkat jt ditambah e pangkat negatif jt dibagi 2. Oke, dengan menggunakan identitas ini, nanti mahasiswa kemudian mengaplikasikan sifat pergeseran frekuensi ini untuk menentukan transformasi Fourier dari sinyal e pangkat negatif t cos t ut. Oke, kemudian kita masuk ke sifat diferensiasi waktu. Jadi di sini diketahui sinyal xt itu mempunyai transformasi Fourier x omega. Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana saya menentukan transformasi Fourier dari turunan pertama dari sinyal xt. Dan ini cukup mudah di domain frekuensi. Ternyata hanya kita peroleh di sini perkalian spektrum dari xt, yaitu x omega dengan j omega.
Nah, akan tetapi di sini kita mempunyai juga turunannya, maksudnya aturan tambahannya yang lebih general. Jadi untuk turunan ke n, misalnya turunan kedua, ketiga, dan seterusnya, maka turunan ke n dari sinyal xt itu mempunyai transformasi Fourier j omega dipangkatkan dengan n, dipangkatkan dengan order dari turunannya, apakah turunan kedua, ketiga, dan seterusnya, dikalikan dengan spektrum xt. Oke, ini contohnya adalah penggunaan sifat diferensial pada rangkaian listrik. Ya, jadi di sini kita mempunyai hubungan arus dan tegangan pada induktor atau L biasanya dinyatakan, atau biasanya dalam rangkaian seperti ini gambarnya. Nah, di sini hubungan tegangan dan arusnya itu dalam bentuk persamaan diferensial sederhana. Jadi tegangan pada induktor itu sama dengan L turunan dari arusnya. Oke. Jadi di sini kita bisa menggunakan sifat diferensiasi dari transformasi Fourier untuk menentukan tanggapan frekuensi atau tegangan pada domain frekuensi, tegangan dan arus di domain frekuensi. Jadi di sini dari persamaan ini kita peroleh VLT itu mempunyai transformasi Fourier VL omega. L merupakan konstanta ya, karena nilai L, nilai induktansinya ini tidak berubah terhadap waktu, tetap L. Oke. Nah, bagaimana dengan DIT per dt? Oke, jadi seperti pada slide ini kita lihat kalau dxt per dt maka j omega x omega. Dengan merubah X dengan I, kita peroleh ini menjadi J omega ya, dikalikan dengan I omega. Oke. Jadi kita peroleh ya VL omega itu sama dengan J omega dikali L dikalikan I omega. Dan biasanya pada rangkaian listrik, mata kuliah rangkaian listrik ini dinamakan sebagai impedans dari induktor, ya, dilambangkan dengan XL biasanya. Oke. Kemudian hal yang sama, hubungan arus dan tegangan pada kapasitor adalah arus pada kapasitor itu sama dengan C dikalikan turunan dari tegangannya pada kapasitor. Sehingga dengan menggunakan sifat diferensiasi untuk suku ini, kita peroleh dVc per dt transformasi Fourier-nya adalah J omega Vc omega. Oke. Jadi di sini kita lihat ya, dari hubungan ini kita lihat ya, bisa kita tentukan impedance-nya dari kapasitor, yaitu sebagai rasio dari Vc omega per I omega. Ya, jadi ini dengan membawa suku I omega ke sini, ya, kemudian J omega ke sisi kiri, kita peroleh seper J omega C. Jadi impedance dari kapasitor adalah seper J omega C. Oke, jadi kesimpulan yang kita ambil di sini, sifat diferensiasi ini sangat berguna dalam analisis rangkaian ya, contohnya. Oke. Kemudian sifat berikutnya yaitu sifat konvolusi, dan ini sangat berguna dalam analisis sistem. Jadi di sini kita mempunyai dua buah sinyal X1 dan X2. Masing-masing mempunyai transformasi Fourier X1 omega untuk X1t dan X2 omega untuk X2t. Nah, apabila kedua sinyal ini kita konvolusikan ya, di domain waktu itu konvolusi, ya, tetapi di domain frekuensi dia berubah menjadi perkalian. Ya, jadi ini lebih mudah dilakukan. Oke, jadi konsep utamanya adalah konvolusi di domain waktu, ya, seperti yang kita lihat di sini, merupakan perkalian di domain frekuensi seperti yang kita lihat di sini. Dan ini sangat berguna dalam analisis sistem seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Jadi contohnya seperti ini. Ya, di sini saya mempunyai input xt, kemudian outputnya yt. Ya, kemudian untuk sistemnya sendiri kita mempunyai tanggapan impuls ht. Ya, kemudian pada kuliah tentang konvolusi, ya kita lihat bahwa keluaran dari sistemnya adalah konvolusi antara tanggapan impuls dan input xt. Oke, kemudian di domain frekuensi, ya, untuk menentukan tanggapan output ini, ya kita bisa menggunakan sifat konvolusi. Ya.
Jadi di sini HT menjadi H omega, ya, YT menjadi Y omega, kemudian XT menjadi X omega, sedangkan konvolusi berubah menjadi perkalian. Oke. Di sini H omega disebut juga sebagai fungsi transfer, ya, atau fungsi alih, dan ini uh, bisa kalian dengar atau nanti akan kalian dengar pada mata kuliah awalnya itu tentang dasar sistem kontrol. Jadi di sini H omega, ya, dari persamaan ini bisa kita tulis sebagai rasio antara tanggapan frekuensi output dan tanggapan frekuensi untuk input, atau transformasi Fourier dari output dibagi dengan transformasi Fourier dari input. Jadi saya harapkan kepada adik-adik mahasiswa untuk berlatih dengan banyak untuk memahami 6 sifat yang sudah kita bahas tadi, ya, 6 sifat dari transformasi Fourier, sehingga nanti bisa mengaplikasikannya untuk analisis sistem.